Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pemirsa, cak mano kabarnya yang ada di rumah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tentunya hari ini senengnya aku Feral Amartia bisa jumpa lagi dengan pemirsa di program yang selalu setia menemani pemirsa untuk mengisi waktu menunggu berbuka puasa, tentunya dengan ceramah-ceramah yang inspiratif, ceramah-ceramah yang bermanfaat. Di mana lagi kalau bukan di anten-anten nunggu buko. Dan pemirsa, tentunya cak biasa anten-anten nunggu buko akan ngerewangi pemirsa untuk menyajikan ceramah-ceramah yang inspiratif, tentunya dengan tema-tema yang menarik setiap harinya. Tapi pemirsa, di awal segmen ini tentunya kami dari anten-anten nunggu buko mengucapkan mau kasih banyak untuk sponsor yang sudah mendukung kegiatan ini. Yola kami ucapkan yang pertama mau kasih banyak untuk beras PT Blitang Panen Raya dan Beras Raja. Juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk toko Karpet 129. Nah, dari sponsor Beras Raja ini pemirsa jangan lupa untuk nonton terus anten-anten ini sampai akhir segmen, karena kaget di akhir segmen akan ada kuis berhadiah Beras Raja dan juga bihun dari Beras Raja. Jadi pemirsa jangan lupa untuk saksikan sampai selesai ya. Nah pemirsa, untuk tema kita hari ini tanggal 9 Mei 2021, 27 Ramadan 1442 Hijriah. Wah, tidak terasa lagi pemirsa, 3 hari lagi insya Allah akan menuju hari kemenangan ini pemirsa. Semoga selalu terjaga ya semangatnya menuju hari Idul Fitri tadi. Tema kita ialah, nah ini menarik nih pemirsa, Idul Fitri di masa pandemi. Nah, tentunya kalau kita bicara Idul Fitri sudah cukup sering pemirsa, tapi Idul Fitri di masa pandemi ini agak spesifik pemirsa. Dan untuk membicarakan hal yang cukup spesifik tersebut, kita juga sudah kedatangan tamu dan narasumber juga, tentunya yang sudah cukup malam melintang di kota Palembang ini. Yola, tentunya kami ucapkan selamat datang untuk Habib Mahdi Muhammad Syahab. Assalamualaikum Habib Mahdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat Habib Mahdi menuju akhir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Habib Mahdi, tentunya tema kita hari ini merupakan Idul Fitri di masa pandemi. Seperti kita tahu cukup banyak pemberitaan dan juga hal-hal yang menarik seputar Idul Fitri di masa pandemi ini. Untuk itu mengawali anten-anten nunggu buku edisi hari ini, kami silakan Habib Mahdi untuk memberikan ceramah pengantarnya terlebih dahulu. Silakan Habib Mahdi, diaturi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini kita sudah masuk hari yang ke-27 di bulan Ramadan. Semoga insya Allah Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan Ramadan ini sampai selesai dengan baik. Amin. Husnul khatimah insya Allah, mengakhiri Ramadan dengan baik, dan mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Tema kita hari ini Idul Fitri di masa pandemi. Tentu ini satu hal yang kita rasakan bersama, bahwa sudah masuk tahun yang kedua ini, sudah ulang tahun. Tahun yang kedua kita mengalami masa pandemi, dalam bahasa dunia medis disebut pandemi atau wabah kalau kita kenal, wabah corona, yang mana ini sampai berimbas pada berbagai macam sisi kehidupan kita, termasuk dalam kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dan juga merayakan hari raya Idul Fitri. Tentu banyak hikmah di setiap kejadian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian menyenangi sesuatu tapi itu tidak baik buat kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kalian benci, tidak senang dengan satu kejadian atau tentang sesuatu, tapi itu bagus buat kalian. Jadi yang harus kita ambil dari kejadian-kejadian seperti ini, termasuk kita nyongsong Idul Fitri masih dalam era pandemi, adalah hikmah-hikmah yang dititipkan oleh Allah pada setiap kejadian tersebut. Karena tidak ada segala sesuatu di atas permukaan bumi ini terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan ada pesan yang dititipkan oleh Allah untuk sama-sama kita ambil pelajarannya. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil hal tersebut, mengambil pelajaran, mengambil ibrah,
dan kemudian memaknai hal-hal ini untuk kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di dalam kehidupan. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan kita tetap berharap kepada Allah agar wabah ini, musibah ini, pandemi ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Amin. Baik, Habib Mahdi, tentunya kalau sebelum kita bicara soal Idul Fitri di masa pandemi, kalau Idul Fitri secara umum dulu ini, Bib, tanpa ada embel-embel pandemi. Nah, utamanya mungkin di zaman Nabi dulu atau di zaman Rasul dulu, seperti apa sih, Bib, Idul Fitri ini? Ya, Idul Fitri di masa Rasulullah jelas kita tahu bahwa Id itu artinya kembali. Fitri itu kembali kepada fitrah. Jadi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan benar, dengan baik, dengan betul-betul istiqomah melaksanakan ibadahnya, mohon ampunan dari segala dosanya, maka keluar dia dari bulan suci Ramadan, dosanya diampuni oleh Allah. Makanya dia kembali suci, kembali kepada fitrahnya. Ada juga yang menyatakan bahwa setiap manusia ketika dia selesai melaksanakan ibadah puasa dan dia berusaha untuk mengekang hawa nafsunya selama ibadah puasa, karena dia bukan hanya mengekang nafsunya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, bahkan dari hal yang dihalalkan, tapi pada waktu puasa dia harus tahan itu semua. Dan ternyata orang-orang ini ketika keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang-orang yang memiliki fitrah, kembali kepada fitrahnya manusia. Seorang manusia itu memiliki fitrah, memiliki sesuatu hal yang merupakan tujuan daripada penciptaannya. Jadi misalnya fitrahnya manusia ini kepengen berbuat baik, fitrahnya manusia ini kepengen saling tolong menolong, fitrahnya manusia ini susah kalau ingat orang susah, ini fitrah. Fitrahnya manusia ini senang untuk memberikan bantuan kepada sesama. Maka ketika orang-orang yang selesai melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, dia kembali kepada fitrahnya. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan dia sudah melatih dirinya untuk itu, merasakan lapar yang dirasakan oleh saudaranya, berbagi dengan sesama, menahan hawa nafsunya dan lain-lain sebagainya. Jadi ini yang disebut dengan kembali kepada fitrah, kembali kepada wujud asalnya atau fitrah asalnya sebagai seorang manusia. Baik, Habib Mahdi dan juga pemirsa, kita masih akan ngobrol lagi seputar tema kita hari ini, Idul Fitri di masa pandemi. Dan lagi diingatkan untuk pemirsa yang setelah ini mau berdialog interaktif dengan Habib Mahdi bisa hubungi di 0711 38 0022. Bisa bertanya seputar apapun, tidak harus tema yang kita bahas hari ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi, tetap di Anten-Anten, nunggu buko. Makasih pemirsa masih nyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko. Kita masih akan membahas tema kita hari ini, yola Idul Fitri di masa pandemi. Nah, kembali ini aku ingat ke pemirsa untuk jangan lupa saksikan sampai akhir, karena akan ada kuis berhadiah dari Beras Raja. Baik, Habib Mahdi, ini kan Idul Fitri kembali kepada fitrah ini, Beb ya. Nah, bagi yang mungkin menjalankan ibadah dengan penuh, dengan baik, dengan khusyuk. Bagi yang mungkin tidak melaksanakan ibadah itu dengan penuh, seperti apa ini, Beb? Ya. Kalau dia terhalang untuk melaksanakan ibadah ini dengan penuh karena uzur, maka tentu itu dia ada rukhsah, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mereka tetap dapat fadilah tersebut. Insya Allah. Ya. Artinya ada uzur, ada penghalang. Wanita yang sedang halangan, lagi haid atau lagi nifas. Kemudian orang tua yang sakit-sakitan, yang sudah memang tidak kuat lagi puasa. Ibu yang menyusui dan lain-lain. Nanti itu ada bahasan kajian tersendiri bagaimana cara mereka mengganti puasanya dan lain-lain. Tetapi kalau dia meninggalkan puasa itu karena malas-malesan atau dia menganggap ini bukan hal yang penting, malas-malesan dan lain-lain, maka atau bahkan dia mengingkari kewajiban, ini yang lebih bahaya. Mengingkari kewajiban puasa. Tapi rata-rata banyak sekarang kalau kita lihat orang-orang ini menganggap remeh, malas-malesan tentang kewajiban ibadah puasa. Maka orang seperti ini merugi. Dan dia tidak dapat apa yang disebut dengan hari kemenangan. Apalagi
puasa 1 hari di bulan Ramadan itu tidak baca digentikan dengan puasa bahkan 1 tahun penuh. Tahun 300 hari lebih itu ya. Untuk yang tadi yang anggap remeh, artinya fadilahnya, keutamaannya tidak dapat dia didapatkan di bulan-bulan yang lain. Maka rugi besar orang-orang yang punya kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, justru mereka tidak mau puasa. Semoga kita tidak termasuk itu, Habib ya. Nah, Baik, Habib Mahdi. Nah, ini Idul Fitri di masa pandemi. Cukup banyak pemberitaan dan hal-hal lain. Kalau Habib Mahdi menanggapi Idul Fitri di masa pandemi ini dan menyikapinya, cak mana Habib Mahdi? Kita sikapi dengan optimis. Dengan optimis. Bahwasanya ini satu hal yang biasa terjadi di masa-masa sebelum kita. Ada yang disebut dengan ta'un zaman-zaman dulu. Yang kadang-kadang bukan lagi, tidak sempat lagi sakit. Kapan sudah kena langsung meninggal. Ngomong dulu banyak macam-macam penyakit. Tapi mereka tetap bisa menyikapinya dengan tetap berserah diri kepada Allah, ikhtiar dilakukan, berserah diri, berpasrah kepada Allah, meyakini bahwa apapun ini terjadi dengan ketentuan Allah. Yang sakit, mati, segala macam ajal Allah yang atur. Sebelum kita lahir, bahkan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan sudah ketahuan umur kita sampai kapan, ajal kita mana, rezeki kita berapa banyaknya, segala macam sudah ditetapkan dan ditulis oleh Allah Ta'ala. Jadi sudah diatur galau, yang penting kita optimis. Sekarang kita optimis bahwa ini terjadi dengan izin Allah, dan Allah ingin memberikan banyak pelajaran buat kita. Apa baik pelajarannya banyak bisa kita ambil di sana. 2 tahun Idul Fitri dengan pandemi. Menurut Habib Mahdi, kenapa hal ini bisa terjadi? Hikmahnya apa nih, Bib? Di balik semuanya? Banyak. Kalau kita nak ngambil pelajaran itu cuma dari kebijakan protokol kesehatan, Iya, Bib. Banyak itu hikmahnya. Untuk 2 tahun 2 kali Idul Fitri tidak pakai masker pula. Pakai masker terus. Kita ini kan karena berjarak, tidak maskernya kan ada. Iya. Ngapa masker, mulut tidak ditutup? Ya memang mulut kita ini mesti teman-teman ditutup. Mulut kita ini banyak ngomong. Kadang-kadang banyak ngomong, bukan ngomong benar. Ngomong salah, gitu ya. Makanya dikatakan oleh dalam hikmah itu, Luqmanul Hakim mengatakan kalau diammu itu perak, kalau bicaramu itu perak, maka diammu itu emas. Kita sering dengar diam itu emas. Baik, jadi itu salah satu hikmah, gitu ya. Nah, supaya tidak banyak ngomong. Kalau ditutup kan nak ngomong apa kita? Baik, Habib Mahdi, kita tahan dulu pembicaraannya. Kita jawab dulu penelpon yang satu ini. Assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa dan di mana? Bentar, Mas ya. Iya, silakan Ibu. Sorry ya, baru gabung. Ya. Tanya ke Pak Ustaz. Ya, silakan. Kalau soal ini kan kita ada larangan soal di itu ya Mas, di beberapa tempat di Indonesia. Maksudnya kalau di rumah itu nggak mana Mas, kira-kira Mas ya? Oke, baik. Sama singkat lagi ya Mas. Iya, ke Habib Mahdi, bukan ke Mas. Zakat kita itu memang asal lah, memang ya, lebih asal pakai beras ya Mas ya. Tapi kalau duit, tak mana ya Mas ya? Baik. Kira-kira tidak masalah juga apa mana itu. Lebih asalnya itu beras. Masalah kami dapat titipan itu duit Mas. Baik. Untuk diserahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah memberikan pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan dulu ini Bib. Yang pertama ini Bib ya. Larangan sholat Id. Nah, jadi sholat Idul Fitri di rumah. Cak mana ini Bib? Sistemnya cak Yang mana? pertama bahasanya kita luruskan. Jadi jangan sampai ada sebutan bahasa sholat Id dilarang. Sholat dilarang itu bahaya itu. Tidak ada pelarangan sholat. Tidak ada pelarangan sholat itu. Karena kalau ada yang berani melarang sholat, masuk dalam ayat kayak ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apa kau nak ngelarang wong yang nak sholat? Nah ini ayat ini turun buat Abu Jahal. Jadi kalau takut jangan bahasa melarang. Tidak ada melarang sholat, itu tidak ada. Tetapi kalau misalnya ada aturan membatasi, tidak bisa di masjid ini, tidak bisa di tempat ini, tidak bisa di tempat ini, nah itu kita lihat situasi dan kondisinya. Tapi kalau melarang sholat, hati-hati. Termasuk pengambil kebijakan juga harus hati-hati, bahasanya dipilih.
Benar. Berbahaya. Dan wartawan juga yang nulis, misalnya media yang nulis, Jangan itu dipelintir, mesti waspada. Baik. Jangan sampai menimbulkan masyarakat jadi resah. Baik. Sholat dilarang, bahaya itu. Jadi kalau tadi sikapi baik, kalau setahu saya pemerintah ada kebijakan bahwa itu ada zonaisasi. Jadi ada zonanya RT tertentu. Hanya beberapa yang mungkin masih zona merah itu tidak bisa melaksanakan di masjid setempat atau di musola setempat. Tapi bisa melaksanakan di rumah masing-masing. Tadi Ibu Dewek sudah ngomong. Adapun yang zonanya hijau kuning, itu kan wewenang dinas terkait. Bukan kita yang pacak nentukan itu. Walaupun nanti ada perdebatan, kritikan dan lain-lain sebagainya, tapi kita tidak akan melihat itu. Intinya, selagi itu masih memungkinkan kita lakukan dengan protokol kesehatan sebagaimana yang dihimbau. Jadi semaksimal mungkin kita berusaha untuk tetap melaksanakan Id, sholat ini dengan syiar sebagai bentuk syiar agama kita, tetap dengan pembatasan-pembatasan yang diatur sedemikian rupa, namun tidak juga menghilangkan daripada esensi daripada sholat Idul Fitri. Kalau memang kondisinya sudah betul-betul tidak memungkinkan Dan terpaksa di rumah ini, Bib. terpaksa di rumah, tadi Ibu tadi ngomong, ya sholat di rumah, sholat 2 rakaat dengan niat sholat Idul Fitri sebagaimana yang diatur, diajarkan di dalam pelajaran-pelajaran kita. Takbir pertama 7 kali, yang kedua takbir 5 kedua 5 kali. Kalau di rumah itu ada lakinya atau siapa baca khutbah, ya khutbah. Patokannya mana banyak sekarang zaman canggih ini. Buka luar YouTube biasa. ya. Buka YouTube belajar. Yang penting tahu rukunnya, tahu. Inilah pentingnya baru sekarang. Baru sekarang banyak orang menyadari pentingnya belajar. Ya, betul. Selama ini kita kiai ada, majelis taklim ada, masjid ada pengajian, di mana-mana ada pengajian, tapi jarang yang nak hadir. Sudah macam ini kondisinya baru nak bergebuk muka kitab, nak muka YouTube, repot. Jadi pelajaran hikmahnya dari pandemi ini, ayo sama-sama kita belajar. Dituntut belajar. Hadir ya. dong majelis taklim, duduk sama ulama, pelajari ilmu agama. Yang kedua masalah ini masalah tadi zakat beras fitrah. Iya. Zakat fitrah tadi boleh tak pakai duit? Dengan duit. Boleh dengan niat mewakilkan. Jadi serah ke duit sama seseorang beli ke beras. Aku mewakilkan kepadamu untuk mengeluarkan fitrah atas nama aku. Jadi keluarkan itu dengan duit. Sebagian yang lain membolehkan adanya menyerahkan dengan duit kepada petugas yang menerima, yang menyalurkan tadi. Tapi syaratnya berasnya memang kita bayar di situ. Ini duitnya, berasnya ada. Jangan di sebagian masjid berasnya itulah, nunjuk ke duit turun naik, berasnya itulah, tidak berubah. Sudah diniati oleh si anu, pindah naik lagi yang lain, diniati lagi, naik lagi yang sudah diniati tadi. Artinya beras ini tidak dijadikan beras fitrah. Nah, ini waspada untuk hal-hal seperti ini. Maka itu untuk lebih afdol, lebih aman. Kalau memang kita tidak repot, serahkan dalam bentuk beras. Lebih afdol, lebih baik, lebih aman. Baik. Habib Mahdi dan juga pemirsa, kita masih akan membahas lagi seputar tema kita hari ini. Juga pemirsa, setelah yang satu ini, kita akan kembali dengan kuis berhadiah dari Beras Raja. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di antena-antena Buko. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Antena Buko, dan kita saat ini memasuki momen yang paling tunggu-tunggu oleh pemirsa, ialah di Kurma Kuis Ramadan Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Pemirsa, kita masuki kuis Ramadan Beras Raja. Ini kami persilahkan kembali untuk 2 penelpon yang beruntung nantinya silakan hubungi di 0711 38 0022. Hadiah ini dipersembahkan oleh Beras Raja, beras yang mudah didapat di pasar-pasar tradisional, supermarket, dan rumah-rumah di dekat warung pemirsa. Di warung-warung dekat rumah pemirsa maksudnya. Baik, dan pemirsa ini hadiahnya ialah Beras Raja 10 kg dan 1 bal bihun Beras Raja kemasan 220 gram. Nah pemirsa silakan nanti saat menelpon, passwordnya ialah Beras Raja, mantap kate tandingannya.
Silakan pemirsa hubungi di 0711 380022 untuk mendapatkan hadiah dari Beras Raja. Baik. Assalamualaikum, dengan saya Abdan di mana? Ya? Ya, Iya, dengan siapa dan di mana? dengan Ibu Mariam di Jakabaring. Ibu Mariam di Jakabaring. Ibu Mariam, pertanyaannya ini, berapa ukuran satu bal bihun beras raja? Nah, ini 220 gram A atau yang B 100 gram? A, 220 gram. Baik, selamat untuk Ibu Mariam, jawabannya benar. Hadiah akan mendapatkan beras raja 10 kg dan satu bal bihun beras raja 220 gram. Hadiah ini dipersembahkan oleh Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Baik, sekali lagi selamat untuk Ibu Mariam. Nanti hadiahnya bisa diambil di kantor PAL TV, tentunya di hari kerja dan di jam kerja. Jangan lupa untuk bawa identitas, fotokopi identitas maksudnya disertakan dengan KTP aslinya ya untuk ditunjukkan B. Nah, ini hadiahnya dipersembahkan oleh Beras Raja. Masih tersisa satu penelpon kembali untuk mendapatkan hadiah dari Beras Raja. Jadi jangan sampai tidak dihubungi pemirsa di 0711 38 0022. Nah, mungkin Habib Mahdi sembari kita menunggu ini penelpon selanjutnya. Kalau biasanya Habib Mahdi Idul Fitri ibadah seperti apa nih Habib Mahdi, melakukan ibadah seperti apa? Ya. Baik, Habib Mahdi ini ada penelpon kembali, mungkin bisa disampaikan di kesimpulan Habib Mahdi ya. Baik, Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam, dengan Pak Hanafi di Ogan Ilir. Bapak Hanafi di Ogan Ilir, Masya Allah ini cukup jauh nih dari Ogan Ilir. Bapak Hanafi, pertanyaannya ini, Ramadan keberapa anten-anten nunggu buka hari ini? A. Ramadan ke-27 atau puasa ke-27. B. Ramadan ke-23 atau puasa ke-23. Yang ke-27. Baik, jawabannya A jadi ya. Selamat untuk Bapak Hanafi dari Ogan Ilir, jawabannya benar. Mendapatkan beras raja 10 kg dan satu bal bihun beras raja 220 gram. Hadiah ini lagi-lagi dipersembahkan oleh Beras Raja. Waalaikumsalam, Bapak. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Ibu Mariam dan Bapak Hanafi yang mendapatkan beras raja 10 kg, juga satu bal bihun beras raja 220 gram. Jangan lupa untuk mengambil hadiah ini di PAL TV di jam kerja dan di hari kerja. Hadiah ini lagi-lagi dipersembahkan oleh Beras Raja. Nah, Habib Mahdi, kita sudah memasuki penghujung anten-anten buku hari ini. Tentunya Habib Mahdi dipersilakan untuk memberikan kesimpulan, juga himbauan untuk pemirsa terkait tema kita hari ini. Silakan Habib Mahdi. Baik. Hari ini menjelang Idul Fitri tentu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Idul Fitri ini hadir di tengah-tengah kita, betul-betul membuat kita menjadi orang-orang yang disucikan dan dibersihkan oleh Allah dari segala dosa. Amin. Dan mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang barokah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Idul Fitri ini kita berharap mudah-mudahan Idul Fitri datang, corona pun hilang. Amin. InsyaAllah COVID-19 wabah ini diangkat oleh Allah Ta'ala. Semua saudara-saudara kita yang wafat dirahmati oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Dan manfaatkan Idul Fitri ini untuk memperbanyak ibadah. Dekatkan diri tetap kepada Allah Ta'ala. Kemudian jalin silaturahmi, baik secara langsung. Kalau terhalang, tidak bisa silaturahmi langsung, bisa silaturahmi virtual, handphone kita ada, segala macam fasilitas sudah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Manfaatkan kesempatan tersebut. Dan yang terakhir, jaga segala hal yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Di akhir ini pesan dari firman Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kalian seperti wanita pemintal benang, memintal benang untuk menjadi kain, kemudian setelah jadi ia cerai-beraikan kembali. Jangan sampai kita hanya merangkai ketaatan di bulan Ramadan, setelah keluar dari Ramadan kita kembali melanggar aturan Allah, bermaksiat kepada Allah, menentang Allah, na'udzubillah min dzalik. Teruslah menjalankan ketaatan sebagaimana kita di bulan suci Ramadan. Teruslah memperbanyak ibadah sebagaimana kita berharap di bulan suci Ramadan yang penuh berkah,
Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, memberikan kesehatan afiat kepada kita semua. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Walafu minkum. Baik. Terima kasih Habib Mahdi sudah memberikan pengetahuannya dan ilmunya juga untuk pemirsa PAL TV di mana berada. Juga terima kasih Habib Mahdi sudah menjawab pertanyaan dari penelpon tadi. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung edisi Antena-Antena Buku hari ini. Semoga pemirsa bisa mengambil hikmah dari apa yang dibicarakan hari ini dan semoga kita menuju hari kemenangan dengan rasa yang benar-benar menang, ya, melawan godaan hawa nafsu tadi. Pemirsa, akhirnya aku Firal Amartia pamit undur diri. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan semoga Allah mengampuni kesalahan itu. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.